Kita akan lanjut lagi di part yang kedua, teman-teman, mengenai modul bendahara pengeluaran, di mana di sini proses penatausahaan penerimaan dan pengeluaran pada bendahara pengeluaran, seperti itu. Di sini lingkup fungsionalnya adalah pengelolaan UP, GUP, gitu, uang persediaan atau ganti uang persediaan, ada pengelolaan dana, LS bendahara, dan penyusunan LPJ bendahara. Biar lebih paham, ini sudah dijelasin di depan, jadi teman-teman mungkin sudah paham gitu kan. Kita lanjutkan lagi. Teman-teman perlu memahami gitu kan, UP itu adalah uang yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan satker atau melaksanakan operasional kegiatan satker yang tidak bisa dibiayai oleh LS dan dapat direfill atau diisi ulang seperti itu. Nah, di sini teman-teman kita akan belajar tentang proses uang persediaan atau proses UP dan TUP, teman-teman. Di sini bendahara gitu kan melakukan yang namanya input referensi akun UP, kemudian di setup variabel UP apa aja, kemudian melakukan yang namanya usul UP, kemudian usul tadi itu kemudian diinput gitu kan di bagian staf PPK, kemudian akan diproses SPM-nya, catat SP2D dan pemindahan kas bank. Begitu juga di proses tambahan UP. Nah, di tambahan UP ini hanya di bendahara itu hanya melakukan yang namanya membuat rincian TUP. Mau dibuat apa aja uang TUP tadi gitu kan. Kenapa kok harus teman-teman minta tambahan seperti itu. Kemudian langsung diinput oleh staf PPK, SPP-nya, kemudian diproses SPM-nya, kemudian catat SP2D dan pemindahan kas bank. Seperti itu. Dan ini adalah proses yang namanya SPM-nya teman-teman. Di sini yang pertama itu adalah operator sakti. Di situ adalah inputnya adalah pengelolaan pengadaan barang dan jasa seperti itu, kemudian melakukan yang namanya input surat perintah pembayaran. Nah, di sini kemudian PPK setuju terhadap surat perintah bayar tadi, kemudian dilanjutkan lagi di sini, kemudian bendahara menerbitkan yang namanya kwitansi yang akan terjadi dua output. Yang pertama adalah membuat yang namanya DRPP atau daftar rincian perintah pembayaran. Kemudian Anda melakukan pungutan pajak. Nah, pungutan pajak tadi itu kemudian disetor kepada MPN atau biller. MPN-nya G3 ya, karena yang terbaru B3. Kemudian di sini gitu kan, no billing dan NTPN. Kemudian di sini akan dicatat di bendahara catatan setoran pajak perpajakan. Di sini ada salah ya teman-teman, membuat DRPP. DRPP itu adalah daftar rincian permintaan pembayaran. Nah, tadi setelah membuat yang namanya DRPP bendahara seperti itu, kemudian operator PPK itu menggunakan ini untuk menginput yang namanya SPP. Kemudian SPP tadi itu divalidasi oleh yang namanya PPK seperti itu. Kemudian PPK setuju, kemudian buat yang namanya ADK SPP. Kemudian setelah ADK SPP itu di sini dilanjutkan lagi yang namanya NRT tagihannya oleh KPPN, dibuatlah nomor tagihannya, kemudian cetak SPP SPM gitu kan. Cetak SPM oleh staf PPK seperti itu. Kemudian di sini disetujui SPM-nya oleh PPSPM gitu kan nih. PPSPM disetujui, kemudian dibuatlah namanya create ADK SPM, kemudian diproseslah ke KPPN. KPPN tadi oke setuju, dibuatlah SP2D dan kemudian di bendahara di staf PPK akan dicatat SP2D-nya. Nah, di sini ketika sudah input pengelolaan barang dan jasanya, kemudian tadi akan dicatat kepada operator aset tetap atau persediaan untuk mendetailkan aset tetap ataupun persediaan seperti itu. Nah, ini adalah alur proses dari KKP, teman-teman. KKP ya. Jadi yang pertama itu adalah di sini, mulai dari sini adalah penerimaan barang dan jasa, teman-teman. Kemudian penerimaan barang dan jasa gitu kan, kemudian didetailkan kepada operator aset. Itu sudah kayak tadi. Kemudian PPK tadi itu menginput operator PPK itu menginput yang namanya SPP, kemudian divalidasi oleh PPK gitu kan. Oke, setuju gitu kan. Akhirnya dibuat yang namanya ADK SPP, kemudian SPAN tadi menerbitkan nomor tagihannya, kemudian dilakukan namanya cetak oleh staf PPSPM gitu kan. PPSPM tadi menyetujui yang atau mengirimkan kepada PPSPM
untuk di-approve gitu kan, untuk disetujui, kemudian akan dibuat yang namanya create ADK SPM, kemudian diproses di KPPN, di SPAN gitu kan, untuk dibuatnya SP2D. Ketika SP2D jadi gitu kan, dicatat di operator sakti tadi. Nah, operator sakti tadi kemudian sudah selesai gitu kan, SP2D-nya akan masuk ke bendahara kasnya. Untuk apa? Untuk pembayaran tagihan kartu kredit pemerintah dan melakukan pungutan pajak. Nah, pajak tadi akan disetorkan, setoran pajak, dan pembayaran tadi adalah pembayaran billing statement melalui perbankan. Seperti itu, teman-teman. Karena ya kredit ya, biasanya melalui perbankan. Seperti itu, teman-teman. Dan ini adalah alur proses transaksi non-kontraktual, di mana di sini operator sakti gitu kan melakukan input suppliernya gitu awalnya gitu kan, membuat ADK supplier, kemudian diproses di KPPN gitu kan, diproses di KPPN, kemudian KPPN tadi membuat yang namanya nomor registernya, kemudian masuk lagi ke operator sakti, BST barang dan jasa di sini mencatat belanja non kontraktual dan sebagainya gitu kan. Di sini kemudian akan dicatat di pendetailan modul aset seperti itu. Kemudian operator SPPK itu menginput yang namanya SPP SBY atau surat perintah pembayaran. Kemudian diproses di SPMGU seperti itu, teman-teman. Kita lanjut lagi. Nah, ini adalah alur proses dari ganti uang persediaan kembali pajak. Nah, di sini input SBY yang tadi sudah dilakukan oleh PPK, kemudian PPK oke, setuju gitu kan. Kemudian bendahara menerbitkan yang namanya kwitansi, kemudian kwitansi itu digunakan untuk membuat yang namanya daftar rincian permintaan pembayaran. Kemudian DRPP ini digunakan untuk menginput SPP, kemudian dilakukan proses SPM tadi, teman-teman. Nah, ini adalah pengelolaan dana titipan atau LS, mencatat realisasi pembayaran dana titipan, dan mencatat pengembalian belanja. Nah, di sini teman-teman kalau kita lihat sendiri ya teman-teman, operator sakti gitu kan, SP2D LS bendahara tadi, kemudian melakukan pemindahan kas gitu kepada bendahara pengeluaran, kemudian pembayaran dana titipan gitu kan, kalau ada sisa ya pengembalian gitu kan, kemudian disetorkan kepada biller atau MPN G3 seperti itu. Ini adalah penyusunan LPJ bendahara, teman-teman. LPJ bendahara yang dibuat di dalam sakti merupakan turunan dari akun-akun terkait, sama halnya dengan bendahara penerimaan ya seperti itu. Tidak diperlukan lagi rekonsiliasi internal antara SAI atau sistem akuntansi instansi dengan LPJ, mengingat keduanya disusun dalam sistem yang sama. Ya nggak usah ya, nggak perlu ya, karena sistemnya udah satu gitu kan. Di sini ini adalah keluarannya gitu kan, ada buku kas dan sebagainya. Kita loncatin aja. Ini adalah fitur bendahara pengeluaran, teman-teman. Nah, ini adalah submodul yang namanya BPP atau bendahara pengeluaran pembantu, di mana merupakan bagian dari kelompok modul bendahara yang fungsinya adalah menitikberatkan pada proses penatausahaan, penerimaan, dan pengeluaran negara pada bendahara pengeluaran pembantu. Fungsinya apa? Lingkup fungsionalisasinya adalah ini ya teman-teman. Kita akan memperdalam lagi di sini. Yang pertama adalah penerimaan dan penyetoran dana dari bendahara pengeluaran. Nah, di sini adalah merekam yang namanya uang muka ya, uang muka, kemudian approval transaksi kasnya, kemudian merekam kembali uang muka BPP ke bendahara pengeluaran, seperti itu. Nah, di sini juga ada pengelolaan UP dan IUP yang tadi, teman-teman, sama halnya gitu kan, direkam dulu uang muka tadi, kemudian merekam dan mencatat kwitansi tadi, kemudian memungut dan menyetorkan pajak, teman-teman, karena ada pajaknya ya, seperti itu ya, dan merekam pengembalian sisa UP pada BPP. Ini adalah pengelolaan dana titipan, di mana mencatat realisasi pembayaran dana titipan, kemudian mencatat pengembalian belanja. Ini pengelolaan PNBP secara umum sebenarnya sama ya teman-teman. Kita menggunakan yang namanya SBS, membuat SBS, kemudian mencatat setorannya gitu kan, kemudian memonitoring penerimaan. Pengelolaan PNBP fungsional ini adalah umum, dan kalau fungsional bedanya adalah mencatat setoran PNBP fungsional seperti itu. Yang lain sama. Nah, di sini adalah penyusunan LPJ, teman-teman. LPJ bendahara pengeluaran pembantu ini sama ya tadi ya.
bahwa tidak perlu lagi rekonsiliasi karena sistemnya udah sama seperti itu. Ini adalah LPJ-nya, isi-isinya gitu kan. Nanti teman-teman bisa menghafal ataupun memahaminya. Dan ini adalah transaksi UP TUP dari BPP, teman-teman. Yang pertama adalah bendahara merekam uang muka BPP gitu kan. Setelah merekam, kemudian melakukan approval transaksi kas uang muka dari bendahara pengeluaran, kemudian membuat perintah bayar atau kwitansi tadi, kemudian dibayar. Nah, setelah dibayar SP2DUP gitu kan, kemudian membuat LPJ BPP. Kemudian diverifikasi BPP tadi oleh yang namanya bendahara pengeluaran, karena bukan bagian dari bendahara pengeluaran. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini adalah pembayaran LS bendahara oleh BPP. Kalau tadi ini adalah menggunakan UP dan TUP, kemudian ini adalah LS oleh BP. Nah, pembukuan SP2D ke kas bendahara pengeluaran gitu kan, kemudian approval transaksi kas BP UM ke BPP. Kas bendahara pengeluaran uang muka itu ke BPP, teman-teman. Dari bendahara pengeluaran ke bendahara pengeluaran pembantu, kemudian pembayaran dana titipan, kemudian dimonitoring nih dana titipannya, kemudian pengembalian sisa dana titipan, kemudian masukkan ke bank. Seperti itu. Dan ini adalah pengembalian belanjanya secara simpel, yaitu pengembalian belanja tadi di sini ke pembayaran gitu kan, karena nanti pada saat pengembalian itu menggunakan yang namanya modul pembayaran seperti itu. Makanya di sini dilakukannya namanya pembayaran, kemudian dicatat di JL dan laporan seperti itu. Dan ini merupakan pengendalian teman-teman. Teman-teman nanti bisa baca sendiri terkait dengan resiko dan pengembaliannya ini secara singkat gitu kan. Singkat, padat, dan jelas sehingga teman-teman mudah dipahami, tidak perlu aku jelasin gitu kan. Oke, mungkin itu aja sih dari aku secara singkat mengenai modul bendahara pada pertemuan yang kelima. Terima kasih. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.